Halo semua, selamat datang di Menuju 100. Belajar cepat setiap hari, tambah wawasan, tambah pintar, dan gapai tujuan bersama. Di Menuju 100, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan, pekerjaan, budaya, bahasa, dan hal unik. Tapi jangan lupa dulu ya, subscribe dulu nih channel Menuju 100, supaya kita tetap terus semangat untuk update video-video selanjutnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas soal tes intelijensi umum TIU CPNS untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi CPNS tahun 2023. Dan saat ini kita akan membahas tentang kemampuan analitis. Jadi kalau berbicara tentang kemampuan analitis ini adalah berbicara tentang penalaran kita dan bagaimana kita bisa menganalisa data atau menganalisa suatu pernyataan atau cerita yang akan diberikan. Jadi biasanya soal-soal analitis ini dia berbentuk cerita, bisa jadi bercerita tentang urutan seperti itu. Jadi kita dikasih suatu cerita dan kita disuruh berpikir atau menyimpulkan apa yang dimaksud dari cerita itu gitu ya. Nah, kita nggak nunggu lama-lama, kita akan langsung bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, Jihan lebih pintar daripada Beno. Jihan juga lebih pintar dari Susan dan Arman. Pilihan jawabannya: A. Jihan paling pintar di antara mereka. B. Susan dan Arman memiliki tingkat kepintaran sama. C. Beno lebih pintar dari Arman. D. Beno lebih pintar dari Jihan. E. Beno dan Arman sama pintarnya. Oke, jadi soalnya ini menuntun kita, meminta kita untuk memilih kesimpulan mana yang benar nih dari 5 pilihan jawaban ini, mana kesimpulan yang tepat sesuai dengan cerita yang disampaikan. Jadi kita langsung bahas ya. Kira-kira teman-teman jawabannya apa? Nah, kita bahas soalnya. Oke, di pernyataan atau cerita yang diberikan dikatakan Jihan lebih pintar. Jadi kita buat pemisalannya itu tanda lebih besar ya, supaya kita itu lebih gampang kalau mengerjakan soalnya itu. Kalau bisa kita mengusahakan itu membuat pemisalan yang membuat kita itu lebih mengerti, membuat kita itu lebih cepat mengerjakan. Jadi kita buat di sini Jihan lebih pintar dari Beno. Kita buat tanda lebih besar. Dan yang kedua, Jihan lebih pintar dari Susan dan Arman. Nah, jadi kalau dilihat dari pernyataan yang diberikan, itu artinya Jihan itu kan lebih pintar dari Beno dan lebih pintar juga dari Susan dan Arman. Berarti dari pilihan jawaban yang ada, yang jelas Jihan itu paling pintar di antara ketiganya. Nah, pilihan jawaban yang tepat pastinya adalah A. Jihan paling pintar di antara mereka. Oke. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Afni lebih muda daripada Jainuri. Jainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Maka pilihan jawaban mana nih yang tepat? Yang A, Jainuri paling tua di antara semua. Yang B, Wiwin dan Dias mempunyai umur yang sama. C, Dias lebih muda dari Jainuri. D, Afni paling muda di antara semua. E, mungkin umur Afni dan Jainuri sama. Nah, sekarang coba teman-teman kira-kira jawabannya apa? Sebelum kita bahas ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, di sini dikatakan di pernyataan yang diberikan sama seperti yang nomor 1 tadi, kita buat pemisalan lebih besar, lebih kecil itu dengan tanda lebih besar, lebih kecil ya. Tanda matematikanya gitu. Nah, di sini dikatakan Afni lebih muda
Tandanya kita buat ya, tanda lebih kecil, lebih muda dari Jainuri. Sementara pernyataan yang kedua, Jainuri lebih muda dari Wiwin dan Dias. Udah jelas banget ya, dari urutannya itu kita udah bisa lihat bahwasanya kesimpulan dari pernyataan itu menyatakan bahwa Afni lebih muda dari Jainuri, lebih muda dari Wiwin, lebih muda dari Dias. Jadi Afni lebih muda dari mereka semuanya. Dan yang kedua juga kesimpulan yang bisa kita dapat di situ, Wiwin dan Dias memiliki usia yang lebih tua dari Afni dan Jainuri. Nah, jadi kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang ada, dari kelima pilihan jawaban yang ada, maka yang paling tepat adalah D. Afni paling muda di antara semua. Oke. Jadi tinggal gampang ya, kita tinggal mengurutkan kalau ada soal seperti ini, yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah sebuah teks yang akan menjadi aturan bagi soal nomor 3 sampai 5. Soalnya, suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek J, K, L, M, N, dan O. Proyek kecil ini berkaitan satu dengan yang lain sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. 1. Proyek K tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek M. 2. Proyek J boleh dikerjakan bersama dengan proyek N. 3. Proyek K hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek L. Keempat, proyek N dikerjakan jika dan hanya jika proyek O dikerjakan. Oke, kita masuk kepada pertanyaan soal ya, yang nomor 3. 3. Jika pekerja tidak mengerjakan proyek L, maka A. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek K. B. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek M. C. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek J. D. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek O. E. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek N. Nah, dari aturan yang ada tadi sudah diberikan di teksnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika pekerja tidak mengerjakan proyek L, maka kira-kira jawaban teman-teman apa? Yuk, kita sama-sama bahas ya. Diketahui di dalam soal ada 6 proyek. Proyeknya itu adalah J, K, L, M, N, O. Nah, aturan yang ada itu ada 4 aturan yang diberikan. Yang pertama, proyek K itu tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek M. Sementara proyek J dapat dikerjakan bersamaan dengan proyek N. Nah, disimbolkan dengan sama dengan ya. Kalau tadi tidak dapat dikerjakan bersamaan, kita simbolkan X atau cross. Terus selanjutnya, aturan yang ketiga, K harus berdampingan. Harus berdampingan dengan proyek L. Jadi kalau proyek K tidak dikerjakan, L juga. Sebaliknya juga begitu. Nah, yang aturan terakhir, proyek O itu dikerjakan sebelum proyek N. Jadi N itu bisa dikerjakan setelah proyek O. Jadi kita bikin tanda panah mengarah ke N ya. Dan soal nomor 3, tadi pernyataannya adalah proyek L tidak dikerjakan. Maka jelas sekali karena K dan L itu harus berdampingan, maka proyek K juga tidak dikerjakan. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Yang benar adalah A. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek K. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika pekerja sudah mengerjakan proyek N, maka pilihan jawabannya A. Pekerja juga mengerjakan proyek O. B. Pekerja tentu akan mengerjakan proyek J. C. Pekerja hanya akan mengerjakan proyek L. D. Pekerja tidak mengerjakan proyek L. E. Pekerja tidak mengerjakan proyek M. Nah, dari peraturan yang ada, kira-kira jawaban teman-teman apa? Kita bahas ya. Nah, di sini kan dikatakan N sudah selesai. Sementara peraturannya tadi, N itu boleh dikerjakan jika O sudah selesai. Nah, maka kesimpulannya, kalau N sudah dikerjakan, maka O juga sudah dikerjakan. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Pekerja juga mengerjakan proyek O. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek O dan tidak boleh mengerjakan proyek L, maka pilihan jawabannya A. Pekerja tidak boleh mengerjakan proyek K. B. Pekerja juga mengerjakan proyek J. C. Pekerja juga mengerjakan proyek K. D. Pekerja juga mengerjakan proyek N. E. Pekerja juga mengerjakan proyek M. Kira-kira dari aturan yang ada tadi, pilihan jawaban teman-teman apa? Kita bahas ya. Di sini dikatakan, jika O dikerjakan, L tidak boleh dikerjakan.
Sementara pada peraturannya, proyek K dikerjakan bersamaan dengan proyek L. Jadi jika L tidak dikerjakan, otomatis proyek K juga tidak dikerjakan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pekerja tidak boleh mengerjakan proyek K. Kita lanjut ke soal nomor 6. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Nah, pertanyaannya, jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, maka yang selesai pada urutan keempat adalah pilihan jawabannya A. Edi, B. Kayla, C. Winda, D. Emil, E. Amel. Kira-kira jawabannya apa? Yuk kita bahas ya. Nah, dari soal nomor 6 tadi dikatakan bahwa Edi lebih cepat. Itu kita buat simbol lebih cepat itu lebih besar ya. Jadi kita simbolkan supaya membuat kita lebih gampang untuk melihat atau menyimpulkan. Nah, dan kita buat semuanya. Edi lebih cepat dari Kayla, Emil lebih lambat dari Winda, Winda lebih lambat dari Kayla, Amel lebih lambat dari Emil. Nah, dari pernyataan itu ketemulah bahwa Kayla itu lebih cepat daripada Amel. Nah, kita urutkan ya, yang mana yang paling cepat. Kita urutkan dulu yang mana yang paling lambat dulu, supaya kita bisa melihat urutan simbol lebih kecil, artinya lebih lambat. Kita urutkan ya, maka ditemukanlah urutan seperti ini. Bahwa Amel lebih lambat dari Emil, Emil lebih lambat dari Winda, Winda lebih lambat dari Kayla, dan Kayla lebih lambat daripada Edi. Sehingga yang menjadi urutan pertama adalah Edi, kedua Kayla, ketiga Winda, keempat Emil, dan kelima Amel. Jadi jawaban yang paling tepat itu udah langsung ketemu ya, bahwa jawabannya adalah D. Emil. Kita ke soal selanjutnya. Di sini ada teks yang akan menjadi aturan untuk soal nomor 7 sampai dengan 11. Kita baca ya. 6 orang siswa OPQRST akan menonton film bersama. Kursi yang tersisa diatur 2 baris, yang tiap barisnya terdiri dari 3 buah kursi. Kursi paling depan dari kiri ke kanan diberi nomor C1, C2, dan C3. Di belakangnya dari kiri ke kanan diberi nomor C4, C5, C6. Aturan tempat duduk mereka adalah sebagai berikut. Pertama, P tidak mau duduk di sebelah S. Kedua, O ingin duduk di kursi nomor C2. 3. Q tidak boleh bersebelahan dengan O. Keempat, R tidak mau duduk di depan atau belakang S. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7 ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar dari 5 pilihan jawaban. Yang pertama A, R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6. B, P di kursi nomor 4 dan S di kursi nomor 5. C, S di kursi nomor 1 dan Q di kursi nomor 6. D, Q di kursi nomor 3 dan R di kursi nomor 4. E, Q di kursi nomor 1 dan S di kursi nomor 4. Kira-kira dari kelima pilihan jawaban ini yang mana pernyataan yang benar sesuai dengan aturan yang ada? Kita bahas ya. Nah, diketahui di data yang ada OPQRST dan susunan kursinya itu dari kiri ke kanan disusun ya. Seperti yang kita bahas ini, kita buat di sini gambarannya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dengan aturan P tidak boleh bersebelahan dengan S, kita cross ya. Dan O harus di C2, kita buat sama dengan. Dan Q tidak boleh bersebelahan dengan O, kita cross juga. Dan R tidak boleh berurutan dengan S, itu kita cross juga. Jadi jika di pernyataan yang pertama A, R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6, itu jelas-jelas salah ya, karena R dan S itu tidak boleh saling berurutan. R tidak boleh di belakang atau di depannya S, itu pasti sudah salah. Sementara yang P di kursi nomor 4, yang ini yang pernyataan B ya, P di kursi nomor 4 dan S di kursi nomor 5, itu juga nggak boleh aturannya, karena P dan S itu tidak boleh bersebelahan, sementara C4 dan C5 itu kan bersebelahan. Selanjutnya gimana jika S di kursi nomor 1 dan Q di kursi nomor 6? Kita buat ya. Kita susun S di kursi nomor 1 dan Q di kursi nomor 6. Baru kita susun lagi R letaknya di mana? Dia nggak boleh bersebelahan dengan S. Nah, kita buat dia di kursi nomor 5 dan sampingnya T. Dan P kan tidak boleh bersebelahan dengan S, jadi kita buat di kursi nomor 3. Nah, tidak ada yang bermasalah dengan aturan, jadi jawaban yang C adalah tepat. S di kursi nomor 1 dan Q di kursi nomor 6.
Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika Q di kursi nomor 5, maka yang benar adalah A. R dan S di barisan pertama, B. T di belakang P, C. P di belakang T, D. R di kursi nomor 3 dan S di kursi nomor 6, E. T di kursi nomor 1 dan P di kursi nomor 4. Kira-kira jawaban teman-teman apa? Kita bahas ya. Berarti di sini ada dua kursi yang udah berisi ya, O dan Q. O di kursi C2 dan Q di kursi C5. Di pernyataan yang pertama, R dan S diletakkan di barisan pertama, berarti kita letakkan R di C1 dan S di C3 ya. Sekarang tinggal letaknya P dan T yang perlu kita perhatikan agar tidak menyalahi aturan. Kita letakkan P di kursi nomor 4 dan T di kursi nomor 6 sehingga tidak menyalahi aturan, sehingga jawaban R dan S itu di barisan pertama itu adalah tepat. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Jadi kita langsung stop di situ karena yang lainnya pasti salah. Kalau teman-teman penasaran bisa coba lagi ya yang pernyataan yang lain. Yang penting jawaban yang tepat itu udah kita temukan, kita langsung cross A. Kita lanjut ke nomor 9. Jika Q di kursi nomor 4 dan T di sebelahnya, maka yang salah adalah, dan jawabannya A. P di kursi nomor 3, D. P di kursi nomor 6, C. P di depan Q, D. Q dan S di barisan pertama, E. R di kursi nomor 6 dan P di kursi nomor 3. Kira-kira dari semua pilihan jawabannya yang benar menurut yang salah menurut teman-teman apa? Kita bahas ya. Pilihan jawaban yang pertama P di kursi nomor 3. Yuk kita buat deh. P di kursi nomor 3 kira-kira menyalahi aturan atau enggak? Oke, tidak ya. Selanjutnya P di kursi nomor 6. Kita lihat menyalahi aturan atau tidak. Tidak ternyata ya. Oke, selanjutnya pilihan jawaban C, P di depan Q. Kita masukin posisi P di depan Q ya. Nah, otomatis ini langsung R dan S ini langsung memiliki tempat yang berurutan. Jadi itu salah ya. Karena di peraturannya nggak bisa. Jadi jelas salah. Jadi pilihan jawaban yang salah ya ini yang C gitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 10. Jika R dan T di barisan pertama, maka yang benar adalah A. S di kursi nomor 4, B. S di kursi nomor 6, C. S di belakang O, D. P di kursi nomor 4, E. P di belakang O. Kira-kira dari 5 pilihan jawaban ini yang mana yang benar jika R dan T di barisan pertama? Artinya ada 3 kursi yang sudah terisi. Oke, kita bahas ya. Oke, di sini aku udah buat langsung pembahasannya. Di posisi barisan pertama itu udah terisi semua ya, yaitu R, O, T. Jadi kita tinggal masukkan pernyataan-pernyataan yang ada. Kalau yang A itu pernyataannya itu salah ya, karena itu membuat Q dan O itu berdampingan. Dan yang B juga salah, C salah, dan yang benar yang E juga salah, dan yang benar itu adalah D. Itu pilihan jawabannya tadi D adalah P di kursi nomor 4. Jadi itu yang paling tepat dan yang benar. Jadi yang lainnya bisa dicoba ya teman-teman sesuai dengan pembahasan yang aku buat tadi. Selanjutnya kita ke nomor 11. Soalnya apabila kursi C1 ditempati P dan R ingin duduk di kursi nomor C5, maka kursi C3 kemungkinan diduduki oleh pilihan jawabannya AP, BQ, CR, DS, E. Yang terakhir EO. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita bahas nih. Oke, jadi ada 3 kursi yang sudah ditempati, C1P, C2O, C5R. Jadi kita tinggal susun yang lain ya, supaya tidak menyalahi aturan. Maka yang paling benar adalah jika Q di C3, T di C6, dan Q di C4, T di C6, dan S di C3. Sehingga yang menduduki C3 adalah S. Dan jawabannya adalah DS. Oke, itu jawabannya ya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan soal kita teman-teman tentang analisis. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat terus untuk belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel ini ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye!